Halo, apa kabar? Saatnya Anda menyimak Berita Medan bersama saya Nadia Kartika. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda dan berikut 3 berita utama hari ini. Memasuki masa tenang pemilu, Wali Kota Medan pimpin penertiban dan pembersihan alat peraga kampanye. Belasan santriwati sebuah yayasan pendidikan keagamaan diduga menjadi korban pencabulan oleh seorang guru sekaligus pemilik yayasan. Mantan Kepala Dinas Perdagangan Kota Tebing Tinggi divonis 1 tahun penjara dalam melakukan korupsi pemasangan tembok penahan pasar induk di Kota Tebing Tinggi. Kecelakaan terjadi di Jalan Medan, kilometer 4, Kota Pemantang, Siantar. Truk yang membawa karton menghantam truk yang membawa material bangunan. Kedua sopir truk mengalami luka berat. Sebuah truk membawa karton menghantam truk lain yang membawa material bangunan di Jalan Medan, kilometer 4, Kecamatan Siantar Martoba, Kota Pematang Siantar. Akibatnya kepala truk ringsek dan sopir mengalami luka berat. Kedua sopir dilarikan ke rumah sakit swasta terdekat. Akibat kecelakaan tersebut, jalan lintas Siantar Medan mengalami kemacetan. Pihak kepolisian Polres Siantar turun ke lokasi dan melakukan pengaturan arus lalu lintas sistem buka tutup. Sementara proses evakuasi truk tersebut berlangsung. Untuk kejadian ini ada 3 orang korban sejauh ini sudah dievakuasi ke rumah sakit terdekat. Namun untuk segala sesuatu dalam proses penyelidikan. Ya. Ada korban jiwa tidak ada? Untuk sendiri tidak ada. Tidak ada ya. Bagaimana dengan upaya yang dilakukan lantas terhadap lalin di sini, Pak? Biasa ini kami dari Satlantas Polres Pematang Siantar melakukan pengaturan arus lalu lintas di sini untuk melancarkan arus dari kedua sisi. Kemudian juga sudah dari unit Gakum melakukan olah TKP. Rabu siang, arus lalu lintas mulai berjalan normal setelah kedua truk dievakuasi dengan menggunakan alat berat. Ines Mara melaporkan dari Pematang Siantar. Masa kampanye telah berakhir, memasuki masa tenang tanggal 11 hingga 13 Februari, maka seluruh alat peraga kampanye dicopot dan dibersihkan. Penertiban alat peraga kampanye di Medan dilakukan Minggu dini hari oleh tim gabungan. Apel siaga dipimpin Wali Kota bersama KPU, Bawaslu, TNI Polri. Sabtu malam menjelang Minggu dini hari, ratusan aparatur pemerintah Kota Medan melaksanakan apel siaga dimulainya penertiban alat peraga kampanye. Usai mengikuti apel, seluruh perangkat kelurahan dipencar ke daerah masing-masing untuk pelaksanaan penertiban. Bobi Nasution, Forkopimda Medan, secara simbolik menurunkan baliho di 2 titik lokasi inti, yakni ruas Jalan Putri Hijau, Seideli, serta Jalan Gatot Subroto, Bundaran Majestic. Selain mengerahkan personil Trantip, kecamatan hingga Satpol PP, sejumlah mobil kren juga dikerahkan untuk menurunkan baliho dan alat peraga kampanye berukuran besar. Pemko, Forkopimda, KPU dan Bawaslu, mana kita sudah tahu sekarang kita sudah masuk masa tenang. Tentunya himbauan kita kepada seluruh tim pemenangan ya, tim pemenangan paslon, capres cawapres, baik nomor 1, nomor 2 atau nomor 3, dan bisa menertibkan APK-nya juga masa tenang ini. Kepada partai peserta pemilu, tentunya kita himbau juga agar bisa menertibkan APK-nya. Ketua Bawaslu Medan meminta partai politik, caleg, dan tim pemenangan terlibat aktif menurunkan alat peraga kampanye selama berlangsungnya masa tenang. Keterbatasan jumlah petugas tidak bisa menjangkau semua lini untuk ditertibkan secara bersamaan dalam waktu singkat. Sejumlah stakeholder dilibatkan untuk penertiban alat peraga kampanye. Salah satunya Dinas Perhubungan untuk menjangkau kendaraan yang digunakan berkampanye. Tidak hanya dalam bentuk alat peraga kampanye fisik, larangan kampanye selama masa tenang juga berlaku dalam platform digital, media sosial maupun penyiaran.
11, 2013 nanti sudah harus bersih. Jadi pada saat pencoblosan harapan kita Kota Medan sudah bersih dari alat peraga kampanye maupun alat peraga sosialisasi. Pak, itu kan terkait dengan alat peraga itu kan di beberapa mobil atau kendaraan. Ya. Itu caleg itu ada tuh. Itu ya. termasuk ditertibkan atau gimana, Pak? Iya, nanti itu melalui mungkin Dinas Perhubungan nanti akan menertibkan itu karena kita sudah berkoordinasi dengan stakeholder khususnya Dinas Perhubungan. Kita sudah melakukan koordinasi kemarin. Masa tenang pemilu diberlakukan hingga tanggal 13 Februari untuk memberikan waktu bagi masyarakat untuk menentukan pilihan sesuai nurani tanpa paksaan dari pihak manapun. Tutia Lewelubis melaporkan dari Medan. Belasan santriwati sebuah yayasan pendidikan keagamaan diduga menjadi korban pencabulan oleh seorang guru sekaligus pemilik yayasan. Setelah dilakukan pemeriksaan terungkap beberapa kasus baru yang sebelumnya belum pernah dilaporkan santriwati. Sepi dan lengang. Inilah kesan yang terlihat di Komplek Yayasan Pendidikan di Desa Sei Bejangkar, Kecamatan Seibalai, Batubara. Hanya terlihat beberapa aktivitas dari santri yang masih berada di lingkungan yayasan. 2 pekan lebih berlalu sejak guru sekaligus pemilik yayasan berinisial ZAS berusia 33 tahun akhirnya ditangkap polisi. Penangkapan ZAS menyusul adanya 5 laporan polisi atas dugaan tindakan pencabulan terhadap anak didiknya. Usia korban rata-rata 9 hingga 15 tahun. Mereka merupakan peserta didik yang menginap di lingkungan yayasan. Namun belakangan sejak kasus ini merebak, seluruh santriwati memilih pulang. Polisi telah menetapkan ZAS sebagai tersangka dan tengah proses pelimpahan ke kejaksaan. Belakangan korban lainnya terungkap. Tidak hanya 5 pelapor yang menjadi korban, terdapat sedikitnya 12 santriwati yang diduga menjadi korban pencabulan. Bahkan beberapa di antaranya telah lulus. Kakak kelas ini melaporkan kepada ibu santriwati tentang perilaku orang berinisial Jas ini terhadap adik kelasnya. Dia sampaikan kepada ibunya. Setelah disampaikan kepada ibunya, kemudian ibunya datang ke Tapis Quran, menyampaikan, bertanya kepada anaknya tentang perilaku orang yang berinisial Jas tadi. Kemudian si anak mengaku, kemudian teman-temannya lain juga mengakui bahwa mereka sudah dicabuli oleh Jas. Para korban yang membuat laporan polisi mengaku mengalami pencabulan dari tersangka ZAS lebih dari sekali. Sebagian mengaku mengalami hal yang sama pada September 2023 lalu, namun tidak berani melapor. Yang ada korban sebanyak 12 orang, kita dapat laporan sebanyak 4 orang. Jadi sekarang sudah ditahan sejak tanggal 19 Januari 2024. Tersangka terancam melanggar pasal tentang perlindungan anak dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. STPL ya, surat tanda penerima laporan ya. Bang, gini aja bang. Tutia Lewelubis melaporkan dari Batubara. Berniat mengantarkan narkoba jenis sabu-sabu seberat 110 gram ke salah satu bandar narkoba, seorang kurir di Kabupaten Serdang Bedagai ditangkap polisi. Tersangka menyembunyikan barang bukti dalam sebuah roti. Soeman kini harus meringkuk di balik jeruji besi akibat tertangkap tangan membawa narkoba jenis sabu-sabu seberat 110 gram di Jalan Umum Kampung Merdeka, Kelurahan Mekar, Kecamatan Dolok, Masihul, Kabupaten Serdang Bedagai. Pengungkapan berawal dari laporan masyarakat kepada petugas Satuan Narkoba Polres Serdang Bedagai. Saat diperiksa, petugas sempat merasa kesulitan karena tidak menemukan barang bukti dari tersangka. Namun, ketika kembali dilakukan penggeledahan, petugas menemukan narkoba jenis sabu-sabu di dalam roti yang kemudian dibungkus dengan plastik. Tersangka mengaku bahwa barang bukti tersebut akan ia antarkan ke salah satu bandar narkoba berinisial A di Kecamatan Dolok, Masihul dengan upah Rp200.000. Awalnya kami sedikit was-was karena pada saat penggeledahan tidak ditemukan barang bukti, namun pada saat kami geledah barang bawaannya, tepatnya di dalam sebuah roti
Di dalam roti itu sudah didesain, dilubangi, kemudian di dalamnya ada satu bungkusan yang diduga berisi sabu. Tersangka sudah 2 kali mengantar sabu-sabu kepada bandar berinisial A ini yang hingga saat ini masih dalam pengejaran polisi. Atas perbuatannya, polisi pun mengancam pelaku dengan ancaman hukuman 10 tahun penjara. Tamdani melaporkan dari Serdang Bedagai.